semuanya, perkenalkan nama saya Roina Venesia Boru Batubara, NPM A1L 019052, Prodi Bimbingan dan Konseling 4B, materi pelacuran mata kuliah Pantologi Sosial. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu pengertian pelacuran. Nah, pelacuran itu sama dengan prostitusi. Nah, pelacuran ialah suatu tindakan yang menyimpang dengan melakukan pekerjaan hubungan seksual untuk mendapatkan uang atau sebuah imbalan yang didapatkan melalui transaksi yang telah dilakukan. Jadi, pelacuran itu sebuah pekerjaan. Pekerjaannya itu melakukan hubungan seksual. Nah, setelah melakukan hubungan seksual, setelah melakukan pekerjaan itu, ia akan mendapatkan uang atau sebuah imbalan atau sebuah hadiah yang akan diberikan kepadanya. Nah, pelacuran ini juga merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala mata pencarian yang berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi atau keuntungan atau uang atau sebuah imbalan atau hadiah yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Selanjutnya ada penyebab terjadinya pelacuran. Nah, yang pertama ini ada tekanan ekonomi. Nah, biasanya orang yang melakukan pelacuran ini, ya salah satu faktor penyebabnya itu tekanan ekonomi. Faktor ekonomi ini faktor yang umum yang terjadi. Seseorang biasanya melakukan pelacuran ini untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ada juga seseorang ini melakukan pelacuran untuk meningkatkan status sosial di dalam masyarakatnya. Kedua itu jalan instan. Nah, pelacuran juga berasal dari cara individu menghadapi tantangan hidup. Nah, jalan pelacuran ini yang dipilihnya ini biasanya seseorang ini menghindari diri dari kesulitan hidup dengan proses yang pendek. Biasanya seseorang ini dengan melakukan pelacuran dengan cara mencari jalan instan ini, tujuannya itu untuk memperoleh kesenangan, ia tidak mau kesulitan dalam mencari uang, serta pendidikannya yang kurang, sehingga ia memiliki pemahaman tentang pendidikan itu minim sekali sedikit. Lalu yang ketiga ada hidup mewah. Banyak orang yang tergiur dengan hidup yang mewah. Bahkan ada juga orang yang terobsesi dengan pakaian, perhiasan, gadget yang mahal, yang mewah. Padahal hal-hal seperti itu, pakaian, perhiasan, gadget yang mahal, yang mewah itu tidak sejalan dengan kegigihan dalam bekerja. Bahkan prostitusi ini dianggap jalan pintas untuk meraih gaya hidup impian, gaya hidup yang mewah, yang glamor, yang bisa membuat ia merasa dihargai, padahal tidak harus melalui pelacuran atau prostitusi ini. Yang keempat ada rendah diri. Perasaan rendah diri ini memicu seseorang ingin melebihi orang-orang di sekitarnya seperti saudara, teman, sahabatnya. Hal ini biasanya terjadi pada seseorang yang sedang pada masa puber. Karena anak tersebut tidak mudah mendapatkan uang dari orang tua atau tidak mengerti pekerjaan sampingan.
Dorongannya itu memakai pakaian gaul, menyebabkan remaja itu menempuh jalan hidup yang instan. Jadi karena dia kurang percaya diri, karena dia rendah diri, karena dia tidak percaya dengan dirinya, dengan apa yang dia punya, dia tidak bersyukur, makanya dia melakukan prostitusi ini. Itu ada penipuan. Nah, banyak yang terbelenggu dengan tekanan ekonomi yang rendah atau yang bawah. Dia tertipu oleh mafia prostitusi dengan janjian pekerja terhormat dan gaji yang tinggi. Ini sama seperti menjanjikan yang mengancam pembantunya untuk melayani nafsu seksualnya. Jika menolak, ia akan diberhentikan dari pekerjaan yang sudah dilakukannya. Jadi penipuan ini sering sekali terjadi. Misalnya ada orang dari daerah-daerah kampung, dari daerah pedesaan, dia datang ke kota dijanjikan untuk bekerja di suatu perusahaan atau di suatu rumah menjadi asisten rumah tangga, tetapi ternyata dia pas sampai di perkotaan, pas sampai di tempat pekerjaannya, ia kena tipu. Nah, hal ini biasanya sering terjadi. Yang terakhir itu ada narkoba. Narkoba sering memicu terjadinya prostitusi karena untuk memenuhi candu akan narkoba. Seseorang menempuh jalan prostitusi ini agar bisa membeli atau membayar dengan obat-obat terlarang itu. Nah, kan kebanyakan orang yang terkena tercandu narkoba ini, dia kalau tidak mengonsumsi narkoba, dia akan mengalami gejala-gejala seperti menyayat tubuhnya, dirinya untuk menghisap narkoba yang ada di dalam tubuhnya. Terus dia akan menjadi ketagihan dan melakukan semua hal untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Selanjutnya, cara mengatasi terjadinya pelacuran yang dilakukan oleh guru BK. Pertama itu memberikan kasih sayang. Hal ini biasanya tuh dilakukan oleh orang tua, orang sekitarnya. Bahkan guru BK juga bisa melakukannya dengan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Dengan melakukan hal tersebut, anak pun merasa tercukupi sehingga ia tidak akan membutuhkan kasih sayang lagi dari orang lain. Biasanya ada juga seseorang anak itu melakukan prostitusi ini karena ia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan belayan dari seseorang, makanya ia melakukan hal ini. Yang kedua itu memberikan nasihat. Nah, biasanya anak tersebut ini anak murid ini atau anak sekolah ini atau murid dari guru BK ini biasanya ia tidak tahu jalan apa yang sedang ia lakukan, jalan apa yang sedang ia pilih, hal apa yang sedang ia lakukan, hal apa yang sedang ia tempuh. Nah, ia tidak tahu, maka dari itu guru BK harus memberikan nasihat, memberikan ajaran, memberikan hal-hal positif yang diperlukan oleh anak tersebut agar anak tersebut kembali lagi ke jalan yang baik. Lalu yang ketiga itu memberikan dukungan. Nah, guru BK ini bisa juga memberikan dukungan kepada anak tersebut. Karena anak-anak ini biasanya jika sudah ketahuan kan, dia akan merasa minder, akan merasa malu kepada teman-temannya, orang sekitarnya. Dia butuh support system, dia butuh dukungan. Maka dari itu guru BK harus memberikan dukungan, memberikan support system kepada anak tersebut. Yang keempat itu memberikan pengetahuan. Nah, ada juga seseorang melakukan atau anak tersebut melakukan prostitusi itu dia tidak mengetahui, dia tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, makanya dia melakukan itu. Dia juga bisa terjebak ke dalam hal-hal prostitusi ini biasanya juga karena pengaruh lingkungan. Terus
pendidikannya kurang, jadi dia merasa itu hanya untuk senang-senang saja, padahal itu bisa merusak untuk masa depan yang akan dijalaninya nanti. Yang terakhir itu, yang kelima itu mengarahkan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, hal ini adalah hal yang paling penting yang dilakukan oleh guru BK. Karena jika anak tersebut sudah dekat dengan Tuhan, sudah mempunyai iman yang kuat dengan Tuhan, maka ia tidak akan berpikir atau bahkan ia tidak akan melakukan prostitusi atau pelacuran yang dilakukannya itu. Bahkan ia tidak akan berpikir, karena ia akan takut untuk melakukan itu, karena ia takut kepada Tuhannya gitu.